Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Hasibuan. Saya mahasiswa dari Polbangtan Medan, tepatnya di kelas BUN 4B. Di mana dalam video kali ini saya mengulik kembali tentang review jurnal ataupun 5 jurnal review tentang permasalahan tebu ataupun dari pembudidayaan tebu tersebut. Mari kita lihat apa saja permasalahan tebu yang saya review dari jurnal tersebut. Baik, jurnal yang pertama yang saya bahas dalam permasalahan tebu yaitu berjudul tentang penerapan metode Napi Bayes pada sistem pakar untuk prediksi penyakit tanaman tebu, yang dimana kita ketahui sistem pakar adalah sistem komputer yang dirancang untuk meniru cara berpikir dan mengambil keputusan seorang pakar dalam bidang tertentu, dimana dalam sistem pakar ini menggunakan metode Napi Bayes, yang dimana Napi Bayes ini adalah algoritma klarifikasi probabilistik yang sederhana namun efektif berdasarkan teorema Bayes, di mana dalam jurnal tersebut membahas tentang teknologi IT untuk mendiagnosa dari beberapa penyakit ataupun permasalahan dalam tebu. Nah, hasil penelitian dari jurnal tersebut adalah membahas tentang pengembangan 13 engine pakar untuk mengidentifikasi penyakit pada tanaman tebu. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi masalah penurunan produksi gula yang salah satunya disebabkan oleh serangan penyakit dan hama pada tanaman tebu. Nah, hasil utama dari penelitian ini adalah terciptanya sebuah 13 engine pakar yang menggunakan metode Napi Bayes yang terbukti mampu mendiagnosis penyakit tanaman tebu dengan 13 engine akurasi 87% berdasarkan pengujian dengan 15 data uji. Nah, lebih lanjut, pengujian fungsionalitas menggunakan metode black box, yang dimana menunjukkan bahwa 13 engine ini memiliki 13 engine keberhasilan 100% dalam menunjukkan fungsinya. Nah, itu tadi jurnal yang pertama membahas tentang teknologi IT dalam mendiagnosa penyakit dengan menggunakan metode Napi Bayes. Nah, lanjut ke jurnal kedua. Di sini berjudul tentang sistem pakar diagnosis penyakit dan hama tanaman tebu menggunakan metode Cartenty Factor. Nah, jurnal yang kedua ini sama dengan jurnal yang pertama tadi, menggunakan teknologi IT ataupun komputer untuk mendiagnosa penyakit dan permasalahan penyakit dan hama untuk permasalahan pada tanaman tebu. Nah, Cartenty Factor tersendiri merupakan metode yang digunakan untuk menyatakan tingkat keyakinan atau kepastian terhadap suatu fakta atau aturan dalam sistem pakar. Nah, sistem Cartenty Factor ini dapat mendiagnosis penyakit-penyakit dan hama pada tanaman tebu. Nah, hasil penelitian dari jurnal tersebut adalah menunjukkan bahwa 14 engine pakar yang dirancang menggunakan metode Cartenty Factor berhasil mendiagnosis penyakit dan hama pada tanaman tebu dengan 14 engine akurasi yang tinggi mencapai 94,6%. Diimplementasikan berbasis web menggunakan PHP dan MySQL, memungkinkan petani untuk dengan mudah mengakses informasi mengenai jenis penyakit. Nah, gunanya dari sistem pakar ini menggunakan teknologi IT supaya mudah petani untuk mengetahui ataupun mendiagnosis penyakit-penyakit dan hama pada tanaman tebu. Nah, lanjut jurnal yang ketiga berjudul tentang sistem pakar dengan metode forward chaining untuk diagnosis penyakit dan hama tanaman tebu. Nah, jurnal yang ketiga ini sama juga dengan jurnal 2 sebelumnya, yaitu menggunakan teknologi IT untuk mendiagnosis penyakit dan hama pada tebu dengan metode yang lain, yaitu forward chaining adalah pendekatan inferensi ataupun penarikan kesimpulan yang dimulai dari fakta-fakta awal dan menggunakan aturan-aturan untuk mencapai kesimpulan. Nah, kita ketahui hasil penelitian dari jurnal tersebut adalah menunjukkan bahwa 16 engine pakar yang dikembangkan dengan metode forward chaining berhasil mendiagnosis penyakit dan hama pada tanaman tebu dengan 16 engine akurasi 86,5%. Sistem berbasis web ini memungkinkan petani untuk memasukkan gejala-gejala yang teramati pada tanaman, kemudian 16 engine menganalisis memberikan diagnosis penyakit atau hama yang paling mungkin beserta solusinya. Nah, hasil dari penelitian ini adalah mampu mendeteksi penyakit dan hama pada tebu dengan tingkat akurasi sebesar 68,5% jika dirata-ratakan. Cara pengimplementasikan dari ketiga sistem pakar tersebut yaitu diimplementasikan
sebagai aplikasi berbasis web yang memudahkan petani untuk mengakses melalui perangkat 16 engine atau smartphone yang terhubung ke internet. Jadi petani dapat mengakses ataupun mendiagnosa penyakit-penyakit tebu melalui handphone, smartphone, melalui internet, yaitu dengan teknologi IT ataupun komputer tadi, dengan menggunakan sistem pakar. Nah, untuk jurnal yang keempat, saya mengambil jurnal tentang strategi pengolahan serangga hama dan penyakit tebu dalam menghadapi perubahan iklim. Nah, tadi ketiga jurnal itu membahas tentang sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit. Lalu untuk jurnal keempat dan kelima, saya mengambil jurnal tentang dalam menghadapi perubahan iklim, permasalahan tentang perubahan iklim. Nah, di mana hasil penelitian dari jurnal tersebut, penelitian ini mengungkapkan bahwa perubahan iklim, terutama melalui peningkatan suhu, konsentrasi karbon dioksida, dan perubahan pola curah hujan, memberikan dampak signifikan terhadap tanaman tebu, serangga, hama, dan 17 agenda penyakit. Peningkatan suhu mempercepat investasi serangga herbivora, sementara peningkatan karbon dioksida menurunkan ketahanan tanaman terhadap hama dan mempengaruhi perkembangan penyakit. Nah, strategi pengolahan hama dan penyakit tebu yang efektif harus mencakup aksi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, seperti pengembangan varietas tahan, penempatan musuh alami, praktik agronomi yang mendukung konservasi musuh alami, serta 17 agenda pemantauan hama dan penyakit berbasis kondisi cuaca. Nah, untuk jurnal yang kelima yang berjudul Insidensi Hama dan Penyakit Utama Tebu di PT PG Rajawali 2 Jati 7 Majalengka, di mana hasil penelitian dari jurnal tersebut adalah penelitian ini yang dilakukan mengidentifikasi hama tikus wirok sebagai masalah utama pada tanaman tebu dengan insidensi serangan mencapai 8,6%, melebihi ambang ekonomi yang ditetapkan. Selain itu, ditemukan pula penggerak batang tebu dan penggerak pucuk tebu, meskipun dengan 19 agenda serangan yang lebih rendah. Penyakit luka hati juga teridentifikasi, namun insidensi tergolong ringan. Nah, dari jurnal tersebut dapat diimplementasikan untuk mengendalikan dari hama penyakit yang ada di jurnal tersebut. Yang pertama ada pengendalian terpadu, yang kedua pengendalian hama tikus, yang ketiga pengendalian penggerak batang dan pucuk. Nah, baik, itulah tadi kelima jurnal dalam permasalahan tebu yang saya review. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.